Stellar Transformations, episode 148. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Suasana di Pulau Snowfish hari ini jelas berbeda. Semua pasukan dari berbagai pihak kini telah tenang dan tidak ada yang memulai konflik lagi. Saat ini, interior Pulau Snowfish sedang didekorasi. Setiap praktisi lepas dari Chaotic Astral Ocean dapat ditemukan di suatu tempat di dalam mansion pusat. Berangkat, dengan Dewa Pedang Huaiyan di depan, Pendeta Ming Liang, Pendeta Ming San, Pendeta Lan Bing, Pendeta Qi Yang, dan Sueyu yang mengikutinya dari dekat. Mereka langsung menuju halaman 4 sisi, tempat pertemuan untuk pelelangan akan diadakan. Pada saat yang sama, utusan klan naga Ao Feng dan Fang Tian berjalan berdampingan. Di belakang mereka adalah 3 tetua Ao Yan, Ao Su, dan Yan San. Utusan alam iblis, Raja Iblis Sapi bermata ungu, Men Qian, memimpin 4 individu Yu Liang, Kong Chao, Xing Shou, dan Wu San. Setan darah, Du Song Jun, memimpin Wu Kong Sue, Damelian Yue, Setan Api, dan Wu Hei. Pasukan dari keempat pihak berbaris dari kediaman masing-masing menuju halaman tempat pelelangan akan diadakan, halaman 4 sisi. Terlepas dari apapun yang terjadi beberapa hari terakhir, entah mereka mencoba menunjukkan kekuatan mereka secara halus, saling melotot, atau mungkin mengamuk karena malu, hari ini, mereka semua tersenyum. Di dalam halaman bersisi 4, penataan di halaman 4 sisi cukup sederhana. Terdapat 4 meja batu bundar yang membentuk garis lurus di satu sisi, dan di sisi lainnya terdapat meja batu persegi panjang, dan di sampingnya terdapat 3 kursi yang diletakkan berdampingan. Adapun masing-masing 4 meja, masing-masing dikelilingi oleh 8 kursi. Selain itu, di dalam halaman, berdiri 2 baris pelayan dari Samudra Astral yang kacau. Saat ini, ada 3 orang yang duduk di kursi meja batu persegi panjang, Zhong Jue, Lan Feng, dan Qin Yu. Qin Yu duduk di tengah, bersama Zhong Jue dan Lan Feng di sampingnya. Qin Yu adalah tuan rumah pertemuan lelang diagram penghancur langit, jadi wajar saja jika ia duduk tepat di tengah. Saudara Lan Feng, beberapa hari terakhir ini, masing-masing pihak saling membuat kekacauan. Tapi sekarang kita telah mencapai momen terakhir ini, bahkan aku tidak tahu siapa yang akan mendapatkan diagram penghancur langit ini. Senyum tipis terlihat di wajah Zhong Jue. Sebelumnya, ia telah mendapatkan jaminan dari Qin Yu bahwa samudra astral yang kacau akan diberikan tempat untuk memasuki alam Niyang. Diagram penghancur langit. Jadi, saat ini, Zhong Jue hanya ada di sini untuk menonton pertunjukan dan tidak lebih. Dan tentu saja, Qin Yu dan Lan Feng juga hanya menonton pertunjukan itu. Aku hanya tidak tahu berapa banyak biji suci unsur kelas atas yang akan dilelang untuk diagram penghancur langit, kata Lan Feng sambil tersenyum. Sambil menatap Qin Yu, coba tebak, kali ini, siapa yang akan mendapatkan diagram penghancur langit? Itu akan menjadi milikku. Sebuah suara lembut dan sayup terdengar. Tak lama kemudian, Dewa Pedang Huaiyan dan kelima ahlinya memasuki halaman dari pintu barat. Dewa Pedang Huaiyan, dengan wajah penuh percaya diri, berkata, karena kau tidak menginginkan diagram penghancur langit ini, wajar saja kalau aku yang akan mendapatkannya. Kau adalah Dewa Pedang, dan aku juga seorang Dewa Pedang. Sudah sepantasnya akulah yang akan mendapatkannya. Setelah berkata demikian, Dewa Pedang Huaiyan memimpin anak buahnya untuk duduk. Membanggakan diri adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh setiap orang, namun kenyataannya seringkali justru sebaliknya. Suara yang tenang dan damai, dengan nada yang sangat mendominasi, bergema di seluruh halaman 4 sisi. Men Qian dan rombongannya masuk dari pintu timur. Men Qian melirik Huaiyan dengan acuh tak acuh dengan mata ungu dinginnya, tatapannya juga mengandung aura yang mendominasi. Huaiyan hanya berbalik dan tersenyum ke arah Men Qian lalu mengangguk, tanpa ada tanda-tanda tersinggung. Halaman 4 sisi ini disebut halaman 4 sisi karena dibangun khusus untuk lelang saat ini. Jadi, totalnya ada 4 pintu, yaitu pintu timur, pintu barat, pintu selatan, dan pintu utara. Tak lama kemudian, kelompok Blood Devil Du Zhong Jun dan kelompok Ao Feng dari klan naga masuk dari pintu selatan dan utara dan menuju ke tempat duduk masing-masing.
4 meja bundar. Setiap kelompok duduk di salah satu meja bundar, memancarkan aura mereka secara alami. Tak satu pun dari keempat kelompok ini mau terlihat lebih lemah dari yang lain. Tiba-tiba, tuan-tuan, hari ini saya akan melelang diagram penghancur langit ini. Penyelenggara lelang diagram penghancur langit ini tidak lain adalah keponakan bela diri saya, Qin Yu. Mengenai proses dan persyaratan lelang ini, mohon semuanya mendengarkan keponakan bela diri saya. Jika Anda tidak ingin mematuhi ini, silakan pergi. Suara Dewa Pedang Lan Feng bergema saat dia menatap ke arah orang-orang yang hadir. Zhong Jue juga menatap semua orang sambil tersenyum. Melihat keduanya duduk di sisi Qin Yu, jelas bahwa mereka ada di sana untuk mendukung Qin Yu. Benar, untuk berpartisipasi dalam lelang diagram penghancur langit, seseorang tentu harus mematuhi aturan. Siapapun yang tidak mau mematuhi, akulah orang pertama yang akan kau salahkan. Mata harimau Menqian menyapu seluruh ruangan, menatap ketiga utusan lainnya. Kemudian, ia langsung menatap Qin Yu dengan senyum rendah hati dan berkata, "Saudara Qin Yu, tanpa basa-basi lagi, silakan laksanakan lelang ini sesuai keinginanmu." Dewa Pedang Huaiyan, Iblis Darah Du Zongjun, serta Ao Feng dan Fang Tian dari klan naga semuanya mengerti. Menqian itu sepertinya punya hubungan khusus dengan Qin Yu. Qin Yu berdiri sambil tersenyum, "Tuan-tuan, junior ini telah menerima perintah dari Paman Bela Diri untuk menyelenggarakan lelang diagram penghancur langit. Tentu saja, saya akan membuat lelang ini transparan dan adil. Sekarang saya akan memberikan ikhtisar singkat tentang peraturannya. Penawaran untuk lelang ini akan diajukan dalam bentuk biji suci elemental kelas atas. Kami tidak akan menerima jenis harta lainnya. Dengan kata lain, orang yang memiliki biji suci elemental kelas atas terbanyak akan menjadi pemenangnya. Selain itu, setelah lelang selesai, transaksi biji suci elemental kelas atas dan diagram penghancur langit akan dilakukan di tempat. Jika ada yang tidak memiliki jumlah biji suci elemental kelas atas yang ditawar dan memberikan penawaran palsu, maka siapapun yang mengajukan tawaran curang, akan kami kepung dan bunuh," kata Menqian dengan nada mendengus dingin. "Benar, siapapun yang mengajukan tawaran curang akan dikepung dan dibunuh," kata Iblis Darah Du Zongjun dengan wajah penuh niat membunuh. Huaiyan, Dewa Pedang, tertawa kecil dan berkata, "Kata-kata takkan cukup. Akan lebih baik jika kita bersumpah. Akulah yang pertama. Jika ada yang memberikan tawaran curang berupa biji suci elemen kelas atas selama pelelangan ini, orang tersebut akan dikepung dan dibunuh oleh semua orang. Pada saat yang sama, biarkan jiwanya tercerai-berai, jangan pernah biarkan mereka bereinkarnasi. Semuanya berani." Setelah selesai berbicara, tatapan Huaiyan menyapu semua orang. "Siapa yang tidak berani?" kata Iblis Darah Du Zongjun sambil tertawa dingin. Bersamaan dengan itu, ia juga mengucapkan sumpah. Di bawah ekspresi tersenyum Qin Yu, Lan Feng, dan Zhong Jue, kekuatan keempat kelompok itu semua mengukuhkan sumpah. "Bagus. Karena setiap senior telah menunjukkan itikat baik seperti itu, izinkan saya juga menunjukkan sedikit itikat baik." Qin Yu melambaikan tangannya dan sebuah lukisan muncul di hadapan semua orang. Seketika, mata para anggota di keempat kelompok berbinar. Qin Yu perlahan membuka lukisan itu. Hari ini, senior Blood Devil dan klan naga, Ao Feng dan senior Fang Tian, semuanya pernah melihat diagram penghancur langit. Saya rasa mereka juga tahu seperti apa diagram penghancur langit dan auranya. "Tuan-tuan, silakan periksa sebentar." Qin Yu tersenyum sambil mengatakan ini kepada semua orang. Diagram penghancur langit, mata Iblis Darah Du Zongjun berbinar. Utusan klan naga, Ao Feng, berkata, "Benar, ini memang diagram penghancur langit. Aku pasti tidak akan salah paham." Huaiyan juga melihat ke arah pendeta Ming Liang di sampingnya. Awalnya, pendeta Ming Liang berhasil merebut diagram penghancur langit. Tentu saja beliau tahu seperti apa wujud diagram penghancur langit itu dan seperti apa auranya. Setelah mengamatinya dengan saksama, pendeta Ming Liang menatap Huaiyan dan mengangguk. Seketika, senyum lembut tersungging di wajah Huaiyan. "Baiklah, ada yang ragu?" tanya Qin Yu sambil tersenyum. Semua orang menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka tidak ragu. "Mulai pelelangan, jangan buang-buang waktu," kata Blood Devil Du Zongjun. "Baiklah, karena semua orang tidak bisa menunggu lebih lama lagi, mari kita mulai pelelangannya."
Suara Qin Yu bergema. Diagram penghancur langit adalah kunci untuk memasuki alam Niyang dan karenanya sangat berharga. Tawaran awal untuk diagram penghancur langit adalah 1 biji suci elemental kelas atas. Siapapun yang dapat mengajukan biji suci elemental kelas atas terbanyak akan menjadi orang yang menerima diagram penghancur langit. Sekarang, saya minta semua orang untuk mengajukan tawaran mereka. Qin Yu berkata dengan suara keras sambil berdiri. Saat berbicara, Qin Yu sungguh-sungguh memperhatikan keempat utusan agung. Dari kelihatannya, Men Qian dan Hua Yan bertekad kuat untuk memenangkan diagram penghancur langit ini. Qin Yu bisa memahaminya hanya dengan melihat ekspresi mereka, tapi tetap saja, utusan klan naga Ao Feng itu selalu terlihat seperti sedang tersenyum. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam hatinya. Ini variabel. Qin Yu membuat penilaian dalam pikirannya. Kenyataannya, saat ini, baik klan naga maupun kelompok iblis darah memiliki diagram penghancur langit. Jika ada persaingan, maka itu akan terjadi di antara dua kelompok lainnya. Tak diragukan lagi, mungkin juga klan naga dan kelompok iblis darah tidak ingin ada pihak lain yang ikut campur, sehingga mereka juga akan ikut serta dalam perebutan diagram penghancur langit. Saya menawar 2 keping biji suci unsur bermutu tinggi. Suara penawar pertama bergema. Qin Yu menoleh ke arah suara itu berasal. Itu adalah iblis darah, Du Zongjun. Mendengar suara iblis darah, Du Zongjun, Dewa Pedang Hua Yan hanya tertawa dan berkata, Du Zongjun, beraninya kau menawar. Kau tidak perlu takut dengan sumpah yang baru saja diucapkan. Aku menawar 3 keping biji suci elemental kelas atas. Hua Yan, aku tahu kau bertekad untuk menang. Aku hanya ingin memeriahkan suasana, tidak lebih, kata Blood Devil Du Zongjun sambil tersenyum. Tak seorang pun tahu, tapi Dewa Pedang Hua Yan jelas tahu. Jika berbicara tentang siapa di antara mereka yang memiliki biji suci elemen kelas atas paling sedikit, kemungkinan besar dialah iblis darah Du Zongjun. Jika tebakan Dewa Pedang Hua Yan benar, maka iblis darah Du Zongjun ini kemungkinan besar bahkan tidak memiliki 2 biji suci elemen kelas atas. Ini karena biji suci unsur kualitas terbaik milik Blood Devil Du Zongjun semuanya diperoleh oleh Sword Immortal Hua Yan. Tentu saja, pedang abadi Hua Yan membayar harga yang cukup mahal. Saya menawar 4 biji suci elemental kualitas terbaik. Men Qian tersenyum dan berkata, baiklah, Hua Yan, jangan buang waktu, lelang ini sebenarnya hanya kompetisi antara kita berdua. Jangan ragu dan katakan saja berapa banyak biji suci elemental kualitas terbaik yang kamu miliki. Di atas panggung, Qin Yu sebenarnya gembira dalam hati. Teruslah berjuang, keluarkan semua biji suci elemen terbaikmu, semakin banyak semakin meriah. Bagaimanapun, aku tidak akan keberatan untuk mendapatkan lebih banyak. Qin Yu tersenyum sambil melihat perang penawaran yang terjadi di bawahnya. Semakin banyak biji suci unsur kualitas atas yang dimilikinya, semakin kuat boneka pedang abadi miliknya. Mengapa aku harus mengatakan berapa banyak biji suci unsur kelas atas yang kumiliki? Pedang abadi Hua Yan tersenyum tipis. Pedang abadi Hua Yan sangat cerdik, jika jumlah biji suci unsur kelas atas miliknya jauh lebih banyak dari milik Men Qian, maka jika dia menawar semuanya sekaligus dan Men Qian tidak mampu bersaing, dia, Hua Yan, akan memberi Qin Yu lebih banyak biji suci unsur kelas atas tanpa alasan. Maka, setiap kali tawaran, pedang abadi Hua Yan hanya akan bertambah 1 keping biji suci unsur bermutu tinggi. 5 buah biji suci unsur bermutu tinggi. Hua Yan menawar sekali lagi. Aku menawar 7 biji suci elemental kualitas terbaik. Men Qian sekali lagi menaikkan tawarannya, lalu menatap Hua Yan sambil tersenyum. Hua Yan, aku hanya ingin tahu berapa banyak biji suci elemental kualitas terbaik yang kau miliki. Hua Yan tiba-tiba menatap utusan klan naga, Ao Feng, dan berkata, kudengar klan naga kaya dan berkuasa. Kurasa saudara Ao Feng pasti punya banyak biji suci elemen kelas atas. Lalu apa yang terjadi? Saudara Ao Feng, kau belum mengajukan penawaran. Apa kau menunggu sampai akhir untuk melancarkan serangan kejutan? Kaya dan sombong. Hehe, jumlah biji suci elemental kelas atas milikku tidak lebih banyak dari milikmu, Hua Yan. Kata Ao Feng dengan wajah yang selalu tersenyum. Hua Yan, jangan buang-buang waktu. Ao Feng tidak akan bertanding, kata Men Qian dengan tenang. Oh, sepertinya biji suci unsur kelas atas klan naga telah jatuh ke tanganmu.
Huayan mengerutkan kening. Cerdas. Katakan saja. Baru saja aku menawar 7 biji suci elemental kelas atas, apa kau punya lebih dari itu? Mata Menqian memancarkan cahaya yang menyala-nyala, mengirimkan perasaan tertekan ke arah Huayan. Di atas panggung, Qin Yu telah mendengarkan tawaran masing-masing kelompok. 7. Termasuk karya asliku, setelah pelelangan ini selesai, boneka pedang abadiku setidaknya akan mampu menunjukkan kekuatan seorang dewa emas level 8. Dewa emas level 8. Memikirkan hal ini, Qin Yu merasa bersemangat, namun ia hanya mengerti sedikit. Ada batas untuk level 8 Golden Immortal ini. Jika energi ke-8 biji suci elemental kelas atas terkuras, boneka pedang abadi akan kembali menjadi besi tua. Oleh karena itu, ia membutuhkan lebih banyak biji suci elemental kelas atas. Biji suci unsur kelas atas. Bahkan di alam abadi atau alam iblis, biji ini sangat berharga. Harga untuk menggunakan boneka pedang abadi ini sungguh tinggi. Hati Qin Yu terasa pedih. Bagaimanapun, boneka pedang abadi sangatlah kuat, tidak peduli berapa banyak energi yang dikonsumsi, Qin Yu akan tetap menggunakannya. Dan kini, perang penawaran antara klan iblis liar dan para makhluk abadi telah mencapai tahap akhir. 10 biji suci unsur kelas atas, aku tak percaya kau punya lebih dari ini. Kata Menqian dengan nada dingin. Keempat utusan agung, tak satu pun dari mereka selama masa keturunan meminta biji suci unsur kelas atas kepada pendukung mereka karena tak satu pun dari mereka berpikir akan ada kebutuhan untuk biji suci unsur kelas atas di alam fana. Bahkan jika mereka perlu mengisi ulang kekuatan mereka, mereka juga memiliki pil suci mereka sendiri. Biji-biji suci unsur kelas atas ini adalah milik mereka sendiri. Seorang dewa emas level 1 biasa mungkin bahkan tidak bisa mengeluarkan satu pun biji suci unsur kelas atas. Namun, orang-orang ini adalah elit di kelompok mereka masing-masing. Karena itu, mereka memiliki beberapa biji suci unsur kelas atas. Pedang abadi Huayan menatap kosong. Haha, nggak ada yang tersisa, kan? Kalau nggak ada yang tersisa, ya sudah mengaku kalah saja. Menqian tertawa dingin. Aku menawarkan 11 biji suci unsur bermutu tinggi. Mata dewa pedang Huayan menyala merah. Wajah Menqian berubah. Baiklah, baiklah, aku tidak pernah menyangka kau akan memiliki biji suci unsur kelas atas sebanyak ini. Ketika dewa pedang Huayan memikirkan 11 keping biji suci elemental kelas atas, hatinya terasa sakit. Demi mendapatkan biji suci elemental kelas atas dari iblis darah Du Zongjun, ia ditipu habis-habisan oleh iblis darah Du Zongjun. Beginilah caranya ia dengan susah payah mengumpulkan 11 keping biji suci elemental kelas atas. Di sisinya, ia memiliki total 11 biji suci unsur kelas atas dan tidak lebih. Jika Menqian mampu menawar satu biji lagi, maka ia tidak akan punya harapan lagi. Baiklah, di pihakku, aku tidak punya banyak biji suci unsur kelas atas, totalnya hanya 12. Aku menawar 12 biji suci unsur kelas atas. Jika kau mampu, silakan menawar lagi. Tubuh Menqian mulai memancarkan aura mengerikan. Hingga saat itu, mereka bisa merasakan bahwa mereka saling mendorong hingga batas kemampuan mereka. Wajah Dewa Pedang Huayan mulai memucat. 12 buah. Itu hanya satu bagian lebih banyak dari apa yang dimilikinya. Di atas panggung, sejak tawaran melampaui 8 keping biji suci elemental kelas atas, Qin Yu menjadi sangat bersemangat. Akhirnya, ia berbicara. Saat ini, utusan alam iblis, Menqian, telah mengajukan tawaran 12 keping biji suci unsur kelas atas. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Qin Yu melirik semua orang. Sebagian besar perhatian Qin Yu terpusat pada Dewa Pedang Huayan. Saat ini, ia menatap Dewa Pedang Huayan dengan tatapan penuh harap dan semangat. Wajah Dewa Pedang Huayan benar-benar pucat, dia tidak bisa berbicara lagi. Qin Yu mengerti dalam hatinya. Huayan ini pasti tidak lagi memiliki biji suci unsur kelas atas yang tersisa. Jika tidak ada tawaran yang lebih tinggi, maka diagram penghancur langit ini harus diberikan kepada saudara Menqian. Suara Qin Yu mulai meninggi. Tunggu. Utusan klan naga Ao Feng berdiri dan berkata, "Adik Qin Yu, jangan cemas. Masalah ini belum mencapai kesimpulan.